Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urismuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini malam Sabtu Legi, kita bersyukur dalam cuaca yang cerah. Allah mudahkan kita kembali dalam majelis yang mugi-mugi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW saking hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sebuah kaum, tidaklah sekumpulan orang berkumpul di salah satu dari rumah Allah, yatluna kitab Allah, lantas ia membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, lantas ia saling mengkajinya satu dan yang lainnya, illa nazzalat alaihimus sakinah, melainkan ketika itu turun di tengah-tengah dia itu sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan turun juga rahmat, dikelilingi oleh rahmat, wa haffathumul malaika, dan nantinya dinaungi pula oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu malaikat muqarrabun, malaikat yang didekatkan. Maka kalau kita berada dalam majelis ilmu, manfaat pertama rasa tenang itu ada. Ini tidak ada ketika kita dapati di masjid, di majelis-majelis lainnya selain di masjid, selain di majelis ilmu. Ini tidak kita dapati di mall, di warung kopi, tidak, cuma dapati di majelis ilmu saja. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua, rahmat itu turun. Ya, rahmat Allah itu turun. Turun di mana? Majelis ilmu. Yang ketiga, malaikat juga akan hadir dalam majelis ilmu. Kalau malaikat itu hadir, itu cuma di tempat-tempat yang baik saja. Contoh, malaikat gak mau masuk di tempat-tempat bermasalah, tempat maksiat. Bahkan cuma karena masalah sepele saja malaikat gak mau masuk. Seperti malaikat tidak mau masuk di dalam rumah yang dipajang gambar makhluk bernyawa. Juga malaikat tidak mau masuk di dalam rumah yang di situ memelihara anjing. Sebagaimana kata Jibril ketika gagal masuk ke rumah Nabi SAW. Ketika itu ada seekor anjing kecil berada di bawah kolong tempat tidur. Nabi SAW sudah buat janji dengan Jibril. Jibril nggak datang-datang. Nabi ngecek dalam rumah, ternyata dapat seekor anjing kecil di bawah kolong tempat tidur. Dikeluarkan anjing tersebut, baru kemudian Jibril masuk dalam rumah. Kemudian Jibril katakan, wahai Rasulullah, kami, yaitu para malaikat,
tidak bisa masuk ke dalam rumah karena dua sebab. Yang pertama karena gambar bernyawa yang dipajang. Yang kedua karena adanya anjing yang dipelihara. Berarti kalau malaikat bisa masuk, malaikat bisa hadir, tempat tersebut tempat yang bagus. Dalam rumah ada bacaan Quran, bukan ya diisi dengan nyanyian-nyanyian di TV. Ada apa tadi? Bacaan Al-Quran. Rumahnya tidak seperti kuburan. Di kuburan itu nggak ada apa? Di kuburan nggak ada apa? Nggak ada bacaan Quran, nggak ada sholat, nggak ada itu, diputar seperti itu ibadah setiap waktu, nggak ada. Cuma orang datang ke kuburan untuk doakan orang yang telah meninggal dunia saja. Itu tanda malaikat itu kalau hadir itu bawa berkah, kebaikan yang banyak. Bahkan yang keempat lagi, Allah akan nyanjung orang yang berada dalam majelis ilmu, dipuji-puji, disanjung-sanjung di sisi para malaikat yang didekatkan. Selain malaikat hadir, kita juga yang berada dalam majelis ilmu disanjung-sanjung, dipuji-puji. Wow, si A ini Masya Allah rajin ngaji, dia berada dalam majelis ilmu, dengar Quran, dengar hadis, kaji ilmu. Dia korbankan waktu, numpak motor, hujan-hujanan. Ya, makin berkorban itu berarti pahalanya makin besar. Nggak pantang menyerah untuk hadir. Makin susah, makin jauh itu dihitung, makin berat itu pahalanya makin besar. Karena para ulama itu buat kaidah, makin berat suatu ibadah, maka pahalanya itu makin besar. Makin berat konsekuensi lakukan ibadah tadi itu makin berat, pahalanya itu makin besar. Maka itu keutamaan kalau kita berada dalam majelis ilmu, kita ngaji, duduk bareng sejenak. Kita akan ngaji cuma berapa menit coba? Berapa jam? 1,5 jam. Nunggu, ya tambah jadi 2 jam. Kalau delok TV berapa jam? Nonton TV berapa jam ibu-ibu? Orang mungkin 1 jam. 1 jam pagi, 1 jam siang, 1 jam malam, 1 jam sebelum tidur. Iya nah? Iya, maghrib lihat TV, sebelum tidur juga lihat TV. Waktu ini habis untuk itu juga. Itu belum ada jaminan pahala itu. Iya kan? Kalau dulu dalam majelis ini dapat jaminan nggak? Jaminan. Ya, berarti majelis yang manfaat, bukan majelis sia-sia. Nah sekarang kita kaji 2 bahasan. Yang pertama amalan ringan bagi orang super sibuk, yang sibuk rapat, yang sibuk ngisi training, yang sibuk jadi MC, yang sibuk jadi narasumber. Nah ini amalan-amalannya ringan-ringan di sini. Ya, yang sibuk punya warung, sibuk jaga toko, sibuk apa lagi? Apa bu? Sibuk masak di rumah, sibuk ngomong anak. Ya, super sibuk semuanya kan? Nah, ini sekarang kita pelajari lagi amalan-amalan ringan bagi orang sibuk. Sekarang serial keberapa? 5. Tentang sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Walaupun kemarin kita sudah bahas sholat berjamaah dan sudah dijelaskan juga untuk sholat ibu-ibu. Ya, sholat berjamaah dituntut untuk laki-laki. Sedangkan ibu-ibu opsional pilihan, mau ke masjid boleh, mau di rumah juga boleh. Mana yang lebih besar pahalanya? Di rumah. Ya. Di rumah di bagian dalam dari rumahnya.
Berarti kalau kita bahas di sini sholat subuh dan sholat isya berjamaah, berarti yang dimaksud juga masih ditujukan untuk bapak-bapak, masih ditujukan untuk kaum pria, karena tempatnya pria itu di masjid. Berarti kalau bapak-bapak sholat di rumah jadinya bapak apa? Soleha. Paham pokoknya. Sah atau tidak sholat di rumah? Ya sah, namun rugi, kehilangan 27 derajat. Di rumah cuma hitungannya 1 derajat, 1 derajat saja. Kalau di masjid jadi 27 derajat. Ada dalam satu riwayat katakan 25, riwayat yang lain 26, riwayat yang lain 27 derajat. Nah sekarang kita bahas spesial sholat subuh dan sholat isya. Semuanya sholat yang di malam hari dan semuanya sholat jahriyah. Dan sholat isya itu sholat yang pas jadi di malam, di waktu malam kita lakukan, sudah masuk waktu malam. Kalau sholat subuh mau setelah itu datang pagi. Dua waktu ini berat. Beratnya kenapa? Ya satu, orang munafik, nanti kita akan lihat di sini beratnya itu lakukan 2 sholat, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Kenapa orang munafik berat? Dulu nggak ada lampu penerangan seperti yang ada di Gunung Kidul saat ini. Jadi orang munafik datang ke masjid nggak datang sama saja, Nabi nggak lihat, ya kan? Nggak kelihatan. Oh ini si A ini nggak ikut jamaah. Oh Nabi nggak tahu, nggak kelihatan. Makanya orang munafik malas-malasan untuk sholat apa tadi? Subuh dan sholat isya. Untuk sholat subuh dan sholat isya malas-malasan. Sebab yang kedua, kenapa ini jadi berat? Dikarenakan sholat isya itu menjelang tidur, ya kan? Kalau seharian sudah aktivitas, bekerja itu seharian, biasanya waktu isya itu sudah capek berat. Dari pagi sampai sore itu misalnya dia ngurus sawahnya, ngurus ladangnya. Sekarang musim apa ini Bapak Ibu? Nandur ya kan? Ya, sudah mulai nandur belum ini? Sudah. Dari pagi sampai sore mikir itu terus capek, pas ngisa sudah berat. Kalau sudah berat untuk ngisa apa kerjaannya? Ngantuk tidur. Sholat ngisa atau tidak? Enggak. Berat itu tanda beratnya. Sholat subuh beratnya kenapa? Malas juga, sama dengan keadaan sholat isya-nya berarti. Malasnya kenapa? Waduh, saiki hujan meneh. Dingin, terus ngantuk. Ya, ditambah lagi sebelumnya begadang. Ya, tidurnya jam 1, tangini jam 7. Ya, sudah malas-malasan lagi dan nggak sadar diri kalau ya dia tidur terlalu malam sekali. Nggak sadar kalau nanti punya kepentingan untuk melaksanakan sholat subuh tadi. Baik, sekarang kita lihat keutamaan sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu." Barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan salat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan salat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Baik. Salat isya berjamaah itu seperti salat separuh malam. Walaupun mungkin dia cuma habiskan waktu 10 menit. 10 menit ini pahalanya kalau berjamaah isya jadinya pahalanya separuh malam. Hitungan malam niku saking maghrib sampai subuh. Taruhlah situ ada 10 jam. Separuhnya berarti 5 jam. Padahal cuma sholatnya sekitar 10 menit. Itu sudah dihitung ya dapat separuh malam. Lipat-lipatnya ini banyak.
Terus kalau sholat subuh, dia sholat isya plus sholat subuh, separuh tambah lagi, sempurna lagi dengan subuhnya, maka dicatat 1 malam full dia itu sholat. Padahal sholat subuhnya mungkin 10 menit, isyanya 10 menit, 20 menit, dicatat seperti 10 jam tadi. Makanya itu namanya ringan. Ringannya dari sisi apa? Amalannya sebentar, pahalanya sudah banyak. Dan ini tanda Bapak Ibu-ibu, suatu amalan kita tidak disuruh mesti semalam suntuk untuk ibadah sampai kita lupa untuk istirahat. Kita tidak diperberat seperti itu dalam ajaran Islam. Ustadz, boleh nggak saya itu zikiran itu dari ba'da ngisa sampai subuh? Wah, jawabannya nggak boleh, terlalu berat. Kita punya waktu juga untuk istirahat. Kita punya waktu ibadah, badan kita juga punya waktu untuk istirahat. Keluarga kita juga butuh perhatian. Tidak semuanya diporsikan untuk ibadah saja. Pernah Nabi SAW itu juga ingatkan dengan membenarkan perkataan Salman pada Abu Darda. Abu Darda ibadah terus, diingatkan. Karena ibadahnya sampai istrinya nggak terurus. Istrinya nggak terus gimana? Bajunya kusut, ya seperti nggak pernah sama sekali diperhatikan oleh suaminya. Lantas Salman itu datang, kemudian ketemu dengan saudaranya Abu Darda. Istri dari Abu Darda itu jawab, wahai Salman, saudaramu Abu Darda sudah tidak mikir lagi dunia, cuma ngertinya ibadah, 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 ibadah. Bagus nggak? Dia cuma pentingkan ibadah saja, istirahatnya kurang, untuk keluarganya juga kurang. Nggak boleh. Maka lihat tadi syariat kita buat kita pahalanya seperti sholat semalam suntuk, padahal cuma mengerjakan sholat apa tadi? Subuh dan isya. Coba lagi lihat hadis di bawahnya dalam riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida isya'a fi jam'atin kana lahu qiyamu nisfal lailatin, wa man shalla isya'a wal fajra fi jam'atin kana lahu ka qiyami lailatin." Siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, maka baginya salat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat Isya dan subuh berjamaah, maka baginya seperti salat semalaman. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia mengatakan hadis ini hasan sahih. Baik. Hasan sahih itu berarti Imam Tirmidzi punya dua maksud. Riwayat yang ada dua jalan, satu jalan hasan, satu jalan sahih. Maka dikatakan hasan sahih. Atau dibingungkan di sini kesimpulannya hasan atau sahih, karena ini istilah yang berbeda. Maka langsung digabungkan kalimat hadisnya itu hasan sahih. Nah, dalam riwayat ini dikatakan siapa yang sholat isya berjamaah pahalanya separuh malam. Siapa sholat isya plus sholat subuh berjamaah, makanya pahalanya sholat semalam suntuk. Ada lagi hadis dari Abu Hurairah berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil 'atamati wa subhi la'atauhuma walau habwan." Seandainya mereka mengetahui pahala salat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Walau ya'lamuna, seandainya orang-orang itu tahu keutamaan dari salat isya dan keutamaan dari salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak sampai ke masjid. Itu kalau tahu. Dan seandainya setiap pahala itu mesti ditampakkan, itu mungkin masjid itu full terus. Coba lihat. Siapa yang dapat shop pertama dapat 100.000. Siapa yang dapat shop kedua 50.000. Shop ketiga 20.000, shop keempat 10.000. Kira-kira masih penuh nggak? Penuh. Oh, rutin itu belum masuk waktu sholat lagi sudah full. Itu kalau pahala itu mau ditampakkan dalam bentuk uang.
Ya, itu kalau mau dibuat loh kayak begitu. Hah? Ada yang mau buat kayak gitu di masjidnya? Wah, itu kebak terus loh itu. Apalagi kalau jamaahnya sudah banyak utang ini. Ya, mikirnya wah ini jalan saya untuk nyaur utang ini. Saya jadinya tobat pergi ke masjid. Namun tadi niatannya sudah karena uang. Seandainya amalan mau ditampakkan kayak gitu loh pahalanya. Sebaliknya dosa itu juga ditampakkan lagi. Orang yang berbuat maksiat langsung keluar bau yang gak enak. Kalau setiap orang yang berbuat maksiat keluar bau yang gak enak, itu kata para ulama, niscaya kalau dosa itu seperti itu, gak ada yang mau duduk di samping kita. Semua itu pergi menjauh. Betul nggak? Ya. Karena itu kalau ditampakkan seperti itu, di antara hikmahnya pahala itu ditunda nanti, dosa juga nggak ditampakkan saat ini juga. Coba lihat, Allah baik nggak seperti itu? Baik sekali. Pahalanya ditunda nanti di akhirat itu dikasih, kemudian dosanya itu nggak ditampakkan langsung. Bentuknya seperti apa? Keluar bau nggak enak. Coba kalau kayak gitu coba. Ini bukan merangkak lagi tuh mau pergi ke masjid, mau mati-matian dia itu akan berjuang pergi ke masjid. Ini ibarat dari Nabi SAW. Seandainya orang-orang tahu keutamaan sholat subuh dan sholat isya, tentu akan bersemangat untuk mengerjakannya walaupun sambil merangkak dari rumah. Nah, itu menunjukkan keutamaan yang besar dari sholat subuh dan sholat isya. Terus satu lagi dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun athqala 'ala al-munafiqina min salatil fajr wal 'isya'i, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan." Tidak ada salat yang paling berat bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis Bukhari dan Muslim. Taib. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik kecuali dua sholat. Sholat apa? Subuh dan sholat isya. Tadi alasannya sudah saya sebut. Sholat subuh dan isya karena masih dalam keadaan butuh tidur atau ingin lanjut tidur. Alasan yang kedua karena orang munafik di masa silam itu mau pergi ke masjid, sholat subuh dan sholat isya dalam keadaan gelap. Mau pergi atau tidak ke masjid sama saja. Dua alasan tadi. Nah, terus dikatakan seandainya orang itu tahu keutamaan dalam kedua sholat tadi, mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Kesimpulan pentingnya untuk jadi standar orang disebut munafik bisa dilihat apakah orang ini rutin sholat subuh dan isya. Paham ini? Saya ulang. Untuk standar disebut munafik. Ya. Untuk standar disebut munafik dapat dilihat dari perhatian pada sholat subuh dan isya. Sudah paham Bapak-Bapak? Sudah paham? Berarti kalau tidak sholat subuh dan sholat isya disebut apa? Munafik. Berapa persen di tengah kita coba? Hah? Berapa persen yang munafiknya? 80 apa 99%? 99%. Uang sholat subuh papat loh. Itu kalau hadir semua. Tadi sudah jadi imam, muadzin, ya tak? Tambah jamaah 2 datang, ibu-ibu tambah 3, 7. Jumlah kakak satu RT berapa? Atau yang satu masjid berapa? Jumlah kakaknya semuanya itu 100 misalnya. Yang datang cuma berapa? 7 saja. Berapa persen coba? Hah? Kalau pakai standar tadi, sholat subuh dan sholat ngisa coba. Berarti yang nggak berangkat itu tanda munafik. Itu kalau pakai standarnya Kanjeng Nabi. Nabi SAW berikan standar untuk disebut munafik atau tidak. Lihat dari sholat subuh dan sholat isya. Di sini nggak dibilang lihat dari sholat Jumatannya.
Sholat Jumatan wis biasa. Ya enggak Bapak? Biasa. Enggak dilihat dari sholat maghrib. Sholat maghrib biasa, oh biasa rame. Namun sholat isya orang sudah ngantuk-ngantukan. Sholat subuh lebih ngantuknya lagi, lebih berat. Zuhur asar mungkin dia masih kerjakan. Ya, namun untuk sholat subuh dan isya berat. Maka itu dijadikan standar. Berarti kiat selamat dari sifat munafik apa? Sholat 5 waktu. Kiat selamat dari sifat munafik apa kira-kira pertama kali? Rutinkan sholat subuh dan isya berjamaah. Orang mangkat subuh, orang mangkat isya, berarti apa? Munafik. Pengen selamat saking munafik, berarti suruh kerjakan apa? Subuh dan isya. Bapak berarti pergi ke masjid. Ada satu tanda lagi para ulama sebutkan tentang ini, lagi masih kaitan dengan hadis ini. Di antara sifat munafik juga dia jadi tetangga masjid, namun batang hidungnya nggak pernah kelihatan di masjid. Cuma beda ya Allah, talang masjid itu di rumahnya itu jatuh. Pergi ke masjid nggak pernah. Itu para ulama jadikan standar juga untuk sebut apa tadi? Munafik. Ya Allah, capek ini saya bahas munafik nih ya. Berat sekali ya. Kayaknya kita punya banyak PR ya untuk tetangga-tetangga kita kanan kiri nih Bapak. Betul nggak Bapak? Ya, punya banyak PR nggak? Untuk ngatasi munafik-munafik tadi itu loh. Punya banyak PR? Punya. Berarti ngajak saudara-saudara kita supaya sadar akan pentingnya sholat berjamaah. Lebih-lebih lagi sholat subuh dan sholat isya. Mudah-mudahan kita terus bisa menjaga dua sholat tersebut. Ya demikian kita cukupkan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang penuh berkah. Allah mudahkan kita dalam ilmu, tolabul ilmi dan ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.